Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru. Dan Dex Gleniza sendiri ini tayang setiap Selasa. Selamat datang di Football Year. Gimana Dex? Keadaan Dex? Bosan, Bosan? mau lebaran padahal. Masih gini-gini aja? Atau Eh, gimana? Atau ada perkembangan atau apa? Masih gini-gini aja, cuman untuk bola untungnya Bundesliga udah mulai nih. Meskipun pertandingannya belum ada yang sesuai ekspektasi. Ya wajar lah. Tapi ini sih Dex, kehadiran Bundesliga tuh sangat mengobati sih kalau bagi gue sih. Eh, karena sebelumnya sebenarnya ada Liga Korea kan, Liga Korea udah jalan. Nah Korea tuh yang laga Amsyong tuh kayak ah kurang gitu. Kurang sih Cuman Korea. kayak Bundesliga tuh masih oke tuh, masih bisa nonton Haaland, Haaland main bagus gitu-gitu. Wah, masih oke nih gitu. Masih banyak yang relate Liga Bundesliga untungnya. Iya ya, Kayak kalau gue sih mainnya. terhibur ya, seneng ya hmm, gitu. Terus kalau kondisi global eh, belum ada perkembangan berarti juga deh sih, baik di nasional maupun internasional. Indonesia memprihatinkan sih justru. Soalnya kayaknya udah mulai dilonggarkan nih. Ya gimana lagi Ah, tapi. udah mulai pasrah ya ternyata, sepertinya ya. Gue sih udah hukum rimba aja lah kayaknya. Ya udahlah. Bagi yang bagi yang mau keluar silahkan keluar dengan resikonya masing-masing gitu. Iya, yang dikhawatirkan orang-orang kan sebenarnya bukan soal resiko masing-masing kan, tapi resiko menularkan ke yang lain kan gitu Hmm. sebenarnya. eh, Kalau hukum rimbanya mati terserah lo kan gitu harusnya ya. Cuman kan ketakutan orang-orang adalah ketika lo mati lo kemudian bikin sengsara orang lain juga gitu. Iya, itu aja ada yang jenazah dibuka lagi gara-gara COVID terus 15 orang langsung positif. Iya, geleng-geleng kepala juga ya. Hmm. Ya, maksudnya secara kadang dari berbagai peristiwa ya mungkin karena udah terlalu lama juga ya. Bisa hampir 3 bulan nggak sih Dex sebenarnya kayak gini Dex? 2 bulan 3 hari kalau nggak salah deh. Ya 2 bulan lebih, 2 bulan ya, 2 bulan lebih berarti kan ya udah dua Hmm. bulan lebih. Jadi ketika ada berita-berita gitu sebenarnya kan harusnya miris ya, miris Hmm. sedih segala macam tuh. Di- Kadang jadi kayak konyol gitu, jadi ketawa deh. Seharusnya kan nggak boleh ketawa ya kalau lihat berita-berita kayak gitu ya. iya. Saking ironinya enggak sih kayaknya. Hmm. Jadinya harusnya yang sedih, harusnya ini kita malah ngapain sih, terus ketawa-tawa gitu-gitu kayak. Hmm. Udah kayak bermasalah nggak sih kejiwaan ini? Ya kayak gini juga mempengaruhi mental sih kata WHO juga kan. Makanya kita harus banyak-banyak uh, apa memanfaatkan manusia sebagai makhluk sosial lagi yaitu dengan banyak-banyak video call. Salah satunya ini bukan video call sih, cuman call via internet, Hmm. call via internet yang produktif karena bisa Hmm. menghasilkan sebuah siniar. Nah, Tapi tuh sebelum kita masuk ke pembahasan ada penelitiannya soal itu. Katanya kan ada jenis-jenis banyak kan untuk menyambung silaturahmi dari teks, misalkan WhatsAppan, terus juga dari email gitu. Nah, cuman hubungan langsung kayak gini yang bisa respon langsung gitu, kayak telepon, video call itu yang bener-bener bikin orang nggak stres katanya gitu. Dari oh sekian gitu. banyak ya dari sekian banyak hubungan antar manusia dari digital yang video call dan call seperti inilah yang paling bagus efeknya. Ya soalnya kan lo ngomong gue langsung respon, lo ngomong gue langsung respon. Beda kan kalau WhatsAppan kan. Bisa aja gue balasnya 5 jam lagi gitu. Nggak terasa connectivity-nya. Kayak gini lebih terasa gitu, Mil. Sama konteksnya mungkin Dex ya, karena kalau teks kan kita nggak bisa berekspresi ya. Jadi Nah, apakah ini bercanda, terus bercanda pun seberapa besar bercandanya, atau ini marah atau apa kan, nggak tahu ya. iya, Tapi kalau call gini kan bisa bisa terukur gitu. Tapi yoi. ngomong-ngomong soal krisis Dex, ini kan dunia lagi krisis ya emang semua hal lah, termasuk di dalamnya tuh sepak bola Ekonomi. gitu, ekonomi juga gitu. Tapi di tengah-tengah itu justru ada kabar pembelian klub Dex. Soalnya lagi murah kali ya harganya ya. Eh, Mungkin itu, tapi kayaknya kalau ngelihat dari ber, prosesnya yang nggak mudah ya, nggak sekedar lo klik masukin keranjang habis itu check out kan nggak gitu kan konsep pemilik. Jadi Iyalah.
Jadi sepertinya sih, bukan sepertinya lagi, kayaknya ini emang iya sih. Proses ini udah dilakukan jauh-jauh hari sebenarnya gitu. Hmm. Jadi yang di pertama itu yang udah baru resmi deal, ini udah deal nih Hmm. dari City Football Club, CFG. CFG. Sesuai namanya, City Football Club itu Hmm. adalah grupnya Man City. Hmm. Baru saja membeli klub divisi 2 Belgia, Lommel LSK. Hmm. Total itu Berarti udah tambah ada banyak dong. 9 klub Dex di CFG itu. Termasuk Man City, termasuk apa lagi lupa. Harus Girona. dicatat ya. Lupa nggak dicatat ya. Hmm. Girona Girona, Yokohama, di Australia apa tuh? terus Melbourne Melbourne, City. Melbourne New York City, City. New York City. Pokoknya Terus ada 9 lah ya. di Afrika ada kalau nggak salah. Lupa gua. Montevideo ya apa Pokoknya sih? pokoknya ada 9, udah lah itulah ya 9. Hmm. Nah itu baru baru aja nambah keluarga tuh City Football Club tuh. Luar Dan biasa. berita lain itu soal Newcastle. Dibeli Tapi ini Pangeran belum Arab ya. selesai. Bedanya belum selesai. Oh iya, masih banyak ininya nih, Masih masih banyak. nego kayaknya ya. Hmm. Tapi kalau dari pola-polanya bakal deal nggak sih menurut lo? Sepertinya iya, sepertinya kemungkinan besar. Hmm. Mungkin kena ini juga ya, kena gangguan COVID ini akhirnya prosesnya jadi nggak jadi Nggak nggak smooth. lancar gitu. Hmm. Dan ada kontroversi-kontroversi juga di baliknya. Teman nanti dibahas nanti lah Dex ya bagian Hmm. football apa ya, City, Newcastle dan Pangeran Arab ini. Yoi. Tapi nah ini kita kembali ke basic dulu lah, basic soal Hmm. kan soal temanya nih soal posisi klub, kepemilikan segala macam gitu. Perspektif dasar dulu deh Dex, menurut lo soal fenomena ini gitu. Jadi katanya sih banyak yang bilang sepak bola udah dianggap melenceng sih Mil, dalam tanda kutip ya. Soalnya kan awalnya kan bola kan dibesarkan oleh kelas pekerja ya, working class di Inggris terutama. Terus juga kalau lihat penyebaran sepak bola ke Amerika Selatan itu juga disebarkan oleh pekerja-pekerja dari railway, dari kereta api, bawa Kereta. olahraga. Heeh. Sepak bola dibawa ke Argentina, Uruguay, dan Brasil kalau nggak salah. Terus kalau lihat di Skandinavia itu pekerja-pekerja tekstil yang mempopulerkan sepak bola. Ada banyak banget lah. Nah, cuman saat ini sepak bola itu banyak kan soal uang. Misalnya nih, kalau gua lihat studinya di sini, tiket satu pertandingan Championship Divisi 2-nya Liga Inggris tahun 2018 itu sama dengan harga 3 jam orang kerja di sana. Terus kalau pakai kasus final UCL di Madrid, tiket trip akomodasi itu bisa seharga 4 bulan sewa apartemen di UK. Ini belum ngomongin soal hak siar dan lain-lain yang uang di mana banyak bertebaran kan di situ. Nah, terus juga tim top sekarang udah bisa dibilang memonopoli persaingan. Kayak kesebelasan kecil kayak misalkan Leicester yang pernah juara itu bakal sulit nandingin hegemoni klub-klub besar. Makanya tim kecil cuma punya satu harapan kalau mau bersaing, yaitu ownership yang baru. Berarti harus harus suntikan dana baru ya berarti ya. Hmm. Cuman kan apa model-model ini kan bukan hal yang baru-baru banget. Eh, ganti ganti klub, ganti kepemilikan segala macam itu kan udah lama terjadi kan sebenarnya ini. Cuman secara masifnya gitu, secara yang kemudian jadi tren baru terus uh, kalau dulu kan ganti klub ya udah ganti kepemilikan ya udah ganti aja udah gitu dari pemilik satu ke pemilik yang lain gitu. Cuman dari 10 sampai 15 atau bahkan 20 tahun terakhir lah. Itu kan kepemilikan yang kemudian berpengaruhnya kan bisa berpengaruh drastis gitu karena dia yang membawa duitnya nggak apa unlimited duitnya kan gitu kan. Hmm. Dan itu pernah kita bahas ya di episode apa ya? Transfer kalau nggak salah ya. Iya transfer Yang sama soal FA juga. yang soal Chelsea yang jadi salah satu pelopornya lah gitu. Hmm. Nanti kalian kalau mau rewind lagi silahkan diputar lagi lah episode transfer kita. Terus apa lagi deh soal kabar terbaru yang akuisisi ini? Jadi kalau menurut penelitian dari University of Groningen di Belanda, itu penelitiannya tahun 2008 ya. Katanya ada 4 motif orang beli klub bola. Ini nanti mungkin dijabarin di pembahasan berikutnya ya. Cuman secara umum ada 4, itu strategi kapital,
Itu biasanya buat owner-owner yang politis. Yang kedua adalah ekonomi capital buat owner-owner yang bersifat global lah istilahnya gitu. Terus juga ada cultural capital buat lokal, sama social capital buat misalkan supporter, owner yang sifatnya kayak supporter gitu. Contoh nyatanya sih dari semua itu Man City yang sering jadi benchmark lah termasuk di penelitian ini setelah gue baca. Itu misalnya tahun 90 sampai 2000-an City ini terus ada di bawah bayang-bayang Man United kan. Bahkan ketika tahun Man United treble tahun 99, mereka itu di divisi ketiga. Tapi nasib mereka berubah sejak dibeli Thaksin Shinawatra tahun 2007, kemudian Sheikh Mansur tahun 2008. Jadi benar-benar mengubah wajah Man City itu. Terus kalau lo lihat ada kasus lain, kasus yang unik ya, itu lo pernah tahu F Fleet United nggak? Ini gue pernah nulis ini sih di Bandit sih, yang Oh, yang dimiliki ini supporter. klub-klub supporter. Nah, nah ini unik banget soalnya dia itu benar-benar dimiliki supporter, tapi bukan supporternya F Fleet dalam tanda kutip lah. Jadi katanya dimiliki sampai-sampai si pemilik ini bisa menentukan susunan pemain, taktik dan lain-lain. Kayak main FM lah pokoknya. Ini dijalankan komunitas online dengan sistemnya crowdfunding. Jadi ceritanya waktu itu 23 Januari 2008 secara resmi dibeli dengan harga 635.000 pound, sekitar 11,6 miliar rupiah lah pada saat itu. Itu pemiliknya jumlahnya ada 30.000 orang yang tersebar di 120 negara. Terdaftar sih namanya sih My Football Club, si pemilik-pemiliknya ini. Itu banyak dari Amerika ada, dari Australia ada, dan dari Norwegia ada. Pokoknya banyak lah. Tapi kebanyakan mereka nggak tahu siapa itu F-Street United. Jadi mereka cuma ngebuka doang di online doang. Nih kita bisa memiliki klub gitu. Nah, makanya yang di sini yang jadi problem di kemudian hari. Soalnya ternyata mereka nggak benar-benar peduli dengan klubnya. Lo bayangin misalkan Will mau beli klub ini nggak? Dia buka saham nih, selembarnya cuma 35 pound gitu. Ya udah beli, tapi begitu terpuruk, ya lo nggak akan peduli kan? Nah ini makanya yang membuat mereka bangkrut tuh itu. Nggak ada Kalau ikatannya ya. Meskipun 2013, meskipun base, kalau dibilang dari kategori tadi itu sebenarnya masuk base base supporter juga sebenarnya ya. Cuman iya, ini ha. kasusnya yang tadi lo bilang unik sih. Jadi akhirnya jadi anomali juga dia. Hmm. Kalau kasus unik sih itu sih. Tapi kalau yang terbaru ya itu tadi kasus soal Newcastle United. Ini bahkan dari kasusnya Mike Ashley juga dulu sebelum Pangeran Arab mau beli juga udah rame banget sih Mudah-mudahan ya. soal soal Newcastle nih. Dan ciri-cirinya sih kalau klub-klub yang dimiliki model-model kayak gitu, kepemilikan kemudian drastis ya, Hmm. itu emang kenapa kemudian dikatain instan-instan, kecenderungannya gitu nggak sih? Jadi kayak Iya. kesannya gitu, apa ya, kayak pelatih ganti-ganti gitu. Hmm. Terus klubnya di rebrand dari yang kayak new club gitu loh, kayak welcome to the new club. Itu Cardiff ya. Waktu Vincent Tan masuk, dia ngubah warna kan dari biru jadi merah. Tapi Iya, sekarang iya, udah iya. diubah biru lagi. Kalau ganti pelatih bahkan sebelum Pangeran Arab beli Newcastle pun di ini sebelum Ramadan udah mulai dibicarakan tuh pelatihnya Pochettino nggak nih? Ya maksudnya gue kalau jadi pelatihnya saat itu siapa sih lupa gue namanya. Bruce Yang pelatih lamanya gak ya. sakit hati sih. Hmm, Gak sakit hati sih. Anjir gue udah di. Tapi gue kalau gue baca dari di Atletik katanya si Bruce ikhlas-ikhlas aja dicopot asal dibayarnya gede. Nah, bayangin dia dipecat tuh bukan karena dianggap tidak berprestasi apa segala macam ya. Cuman karena ada yang baru aja gitu. Ada bos Iya. baru, terus ya udah semuanya minggir, gue mau kasih pegawai yang lebih kompeten gitu. Kalau di ini di sebuah sensi klub sepak bola kan jadi aneh kan hal kayak gitu kan. Hmm. Nah itu yang kemudian jadi bagian dari kontroversinya kayaknya itu deh, salah satunya ya, Hmm. mudah-mudahan. Tapi ini deh, karena yang lagi rame ini ya, eh, kita coba bedah dulu deh soal kepemilikan Pangeran Arab ini. Emang seberapa besar dia punya uang, terus habis itu eh, ada dia berbagai kasus segala macam tuh. Apa yang terjadi dengan si Pangeran Salman ini? Pangeran Salman tuh katanya mau beli Newcastle itu harganya 300 juta pound, sekitar 5,8 triliun rupiah ya. Itu disiapkan
sama Saudi Public Investment Fund PIF lewat lewat namanya firmanya PCP Capital Partners. Jadi nggak beli langsung nih. Nah, kalau dilihat harta Pangeran Salman tuh totalnya 136 triliun rupiah. Banyak banget tuh, Ternyata masih gede banget. iya, banyak banget kan? Banyak banget kan? Tapi ternyata masih kalah tajir dibandingkan sama Syekh Mansur. Pemilik Tapi City. kalau pemilik Man City, cuman kalau lihat kekayaan keluarga, semua semua keluarga nih, semua anggota keluarga itu memang jauh lebih banyak sih. Katanya sih mencapai 25,1 biliun rupiah. Biliun tuh nolnya ada 15. Banyak banget anjir. Itu nggak habis 7 turunan tuh ya bener itu ya. Mm. 25 biliun Kok anjir, gila. jarang jarang digunain, gua gak pernah denger biliun nih. Soalnya Bahkan 15 kalau kalau gitu. Sri Mulyani ngomongin APBN pun ngomongnya cuma triliun-triliun doang. Bener. Belum sampai berlilin. Cuman ada Cuman ya ada kontroversinya masalah kan, sih. Dex? Ada kontroversi yang terjadi kan? Ada masalah HAM, hak asasi manusia. Ya lo tahu sendiri kan kasus yang terakhir. Ini gue nggak tahu nih saat kalian mendengarkan mungkin tahun depan 5 tahun lagi udah beres apa belum soal Jamal Khashoggi kan yang dibunuh di Turki itu. Nah ini Ya, pelanggaran HAM terbesar sih katanya salah satunya yang melibatkan keluarga kerajaan Arab Saudi. Jadi banyak yang menolak nih termasuk Badan HAM Dunia HRF menolak katanya janganlah Pangeran Arab jangan beli Newcastle gitu. Terus juga kalau lo lihat persaingan geopolitik di tanah-tanah Arab itu udah mulai masuk nih persaingannya antara Arab Saudi sama Qatar. Qatar kan lewat beIN Sport nyuratin Premier League untuk gagalin proses takeover Pangeran Salman, Pangeran Salman. Soalnya katanya Arab Saudi dinilai sebagai negara yang jadi biang pembajakan siaran sepak bola lewat Be Out Q itu. Jadi BeIN kan punya Qatar kan, dibajak sama Arab Saudi, dijual dengan bebas dengan nama Be Out Q, Be Out Q. tapi kan ini kan soal si Qatarnya pas nyuratin Premier League-nya kan bilangnya soal bisnis kan. Jadi Hmm. kenapa ini karena dianggapnya ini nggak oke nih buat bisnis Premier League nih karena eh, Arab Saudi itu punya track record yang buruk terhadap hak siar dan eh, yang berhubungan dengan hak siar lah gitu karena pembajakan Hmm. segala macam. Nah, cuman banyak orang yang lain juga menganggapnya ini sebagian dari politik juga deh. Iya lah, Ada ya kalau mau dicari-cari masalah Qatar juga banyak masalah HAM-nya, ya makanya, nah termasuk ini pilihan Piala Dunia juga. yang dibahas orang-orang di sosial media dan forum segala macam kan, apakah pure protes dari Qatar ini lewat bein sportnya ya? Apakah pure Hmm. soal hak siar atau ada motif politik lain di belakangnya? Nah itu yang kayaknya ramai juga dibicarakan kan sebenarnya. Tapi irisannya pas sih, soalnya tentang hak siar Premier League. Jadi pihak Premier League harusnya mempertimbangkan itulah. Ya kan itu duit mereka juga kan, ada di situ. Tapi kan nggak ada hubungan bisnis langsungnya gitu loh, Dex. Jadi kayak antara urusan itu diselesaikan ya harus diselesaikan, tapi dengan Hmm. cara yang lain kan. Sementara ini kan proses hanya klub antara Newcastle dan pemilik baru kan, jadi nggak ada hubungannya dengan Iya. hak siar tadi kan harusnya kan. Hmm. Karena bukan Tapi, bukan bukan Newcastle juga yang urusan sama hak siar juga kan dari apa hmm. itunya. Itu yang Cuman masalah masalah HAM ini nggak pernah mengganjal sih sejauh ini, Mil. Kayak ya udah lancar-lancar aja sih sejauh ini. karena Ngeliat irisannya pemilik. kayak irisannya nggak ini Dex, nggak ada di hukumnya kan. Hmm. Kecuali dia masuk penjara terus kemudian nggak bisa ini klub gitu. Bahkan dia masuk penjara pun dia udah masih boleh memiliki klub kan sebenarnya gitu kasarnya ya. Iya. Lo Hmm. terbukti melanggar HAM terus kemudian lo masuk penjara, tapi lo masih berhak untuk memiliki klub kan gitu. Jadi akhirnya ya nggak bisa lo pakai isu itu untuk menjaga orang punya klub kan. Ya Thaksin Shinawatra kan gitu dulu. Katanya sekarang belum pernah pulang lagi dia ke Thailand. Soalnya kalau pulang bakal ditangkap langsung. Ya ya apa kasusnya ini kan apa politis juga kan gitu. Hmm. Nah tapi kan uh, kemudian akhirnya dilepas kepemilikannya kan bukan karena itu, maksudnya secara langsungnya ya, karena Iya, dia secara langsung. harus menyelesaikan masalahnya segala macam, nah itu baru. Tapi bukan karena masalah terus harus dilepas klubnya kan kayak gitu. Enggak, enggak ada hubungannya. Nah ngomong-ngomong soal klub ini deh, balik lagi ke basicnya awal ya kita. Hmm. Basic soal judulnya ini. Kenapa sih Dex orang-orang kaya kayak gitu tuh
udah enak-enak segala macam, terus kok mau repot-repotnya membeli klub, akuisisi segala macam gitu. Kenapa menurut lo? Sebenarnya ini ada anekdot lucu nih. Katanya bagaimana cara jadi milioner? Katanya caranya kamu jadi bilioner dulu. Terus kamu beli klub sepak bola. Nah, maka kamu akan jadi milioner. Jadi turun, turun, turun kasta lah dari bilioner jadi milioner. Jadi maksudnya punya klub bola tuh sebenarnya nggak bikin untung secara finansial. Mungkin ya, mungkin. Cuman yang bikin untung itu dalam hal lain sebenarnya. Contohnya, nih bakal kita bahas nih di sini nih. Tergantung dari motif pemiliknya kan. Ini yang paling umum deh, motif ekonomi. Jadi untuk dapat keuntungan, dapat profit. Ini kriterianya biasanya pemilik tuh lihat, calon pemilik bakal lihat klubnya cash flow-nya bagus nggak, stabil nggak, dan bisa diutangin apa enggak. Soalnya owner nggak akan naruh banyak uang pribadi mereka di sini. Kalau bisa bahkan belinya pakai pakai utang aja, kayak Glazers beli Man United, pakai utang belinya bukan pakai duitnya mereka. Ini Man United juga kasus unik nih untuk yang motifnya ekonomi. Laporan keuangan United di tahun 2019 ya. Jadi uang pendapatan itu utang itu naik dari 100 ke 384,5 juta pound. Utangnya ya naik 3 kali lipat, gila. Hampir 4 kali lipat bahkan. Di saat yang sama, pendapatan dari merchandise, fanbase global terus meningkat meskipun prestasi di atas lapangannya cupu kan, Man United kan tahun 2019. Nah, bagi yang ngincar profit, kayak gini tuh udah cukup. Bagi Glazer tuh udah cukup. Mereka nggak peduli prestasi klub di atas lapangan gimana. Orang udah balik modal terus. Makanya di sini supporter kan pada protes kan. Dan akhirnya bikinlah tuh FCUM tuh, United of Manchester. Gara-gara kasus ini juga. Nah, di Glazer ini kan kemudian yang memang kurang ajar kan, enaknya dia beli klub, salah satu klub dengan nilai pasar yang besar gitu, tapi nggak Hmm. keluarin duit, dia pakai utang gitu. Terus dia nggak peduli prestasi juga, orang dia udah untung terus. Ciri khas pengusaha gitu. Model-modelnya kan gitu kan. Sama kayak dulu Arsenal juga gitu sih. Yang penting ekonomi jalan aja gitu. Bodo amat Arsenal juara atau enggak. Bonus lah itu mah. Terus apa lagi Dex, selain itu Performa. Dex? Motif kedua tuh namanya cultural capital kan. Ini tuh bisa ambil contoh dari misalkan ini gue dapat kasusnya Accrington Stanley. Tahun 2015 itu dimiliki pebisnis asal Lancashire namanya Andy Holt. Dia bilang dia beli klub bukan pengen untung, tapi untuk membantu masyarakat lokal. Jadi dia tuh semangatnya tuh lokal, motifnya tuh lokal gitu. Misalkan kayak lo dari mana? Kediri, Mil. Ya, bolehlah dipilih yang sendiri. Lo punya duit banyak, lo beli Persik Kediri bukan gara-gara lo pengen Persik juara Liga Indonesia lagi, tapi lebih pengen karena lo ingin berkontribusi lah kepada masyarakat lokal, kepada tim yang lo dukung dari kecil kayak kayak gitu sih. Itu motif yang paling paling enak lah katanya untuk pemilik beli klub tuh. Cuman ya itu gak pasti sukses cuman. Itu Ya. kalau dari motifnya lokal ya, kultur kapital namanya. Nah, itu kan model-model apa namanya? Beberapa yang kultur kapital tuh pure pure sosial juga sebenarnya sih. Jadi antara apa namanya? Anak daerah segala macam itu masuk di sini sebenarnya kan. Hmm, Nah, kamsinya lah. Jadi beli karena iya benar. ya karena kamsi aja udah gitu. Hmm. Cuman nggak benar-benar sosial sih. Soalnya kalau sosial tuh ada motif ketiga, namanya sosial kapital. Ini basisnya tuh supporter. Ini contohnya misalkan kalau Real Madrid, Barcelona itu kan sistemnya kayak koperasi gitu lah. Nah ini masuk ke sosial kapital nih. Atau lo kalau kita episode sebelumnya bahas Jerman, klub-klub di Jerman tuh kan punya regulasi 50+1 kan. Nah di sini juga basisnya tuh sosial kapital, basis supporter. Di sini itu fans akan berpengaruh banget ke kebijakan klub misalnya ya. Tiket pertandingan tetap terjangkau. Ini dapat studi bandingnya langsung nih. Waktu Liga Champions, fans Jerman, fans Bayern Munchen kan tim kaya kan, tandang ke Emirates, ke Arsenal, mereka protes. Ini tiketnya mahal banget gitu, nggak kayak waktu main di Bayern gitu. Cuman kalau udah kayak gini, kalau udah bicara kesuksesan, bisa agak melenceng nih. Misalnya kayak kasus sponsor jersey di Barcelona nih, yang tadinya Barcelona nggak mau pakai sponsor gara-gara nilai-nilai yang udah mereka tanam dari kecil tuh kayak gitu, tapi akhirnya mereka
apa ya, merobeknya sendiri gitu. Soalnya gimana juga klub butuh duit kan. Nggak disuapin ideologis terus. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Ya motif paling terakhir sih itu strategi kapital, motif politik. Ini agak panjang sih. Nah, ini makanya kita fokusnya di sini nih sebenarnya nih. Dari yang terpampang di cover artwork kita aja itu, soalnya Erick Thohir ya, gue nggak tahu Erick Thohir politik menurut lo bukan An- motifnya. ada kapitalnya juga sih di apa murni ekonomi sih, karena waktu penjualan itu dari awal dia membeli dari eh, apa namanya, Morati ya, dari awal beli itu, Hmm. terus habis itu dijual ke Suning segala macam. Kalau dari sisi pembelian yang tercantum di media ya, dia sih untung Hmm. sih, Dek. Untung jutaan euro dia. Oh, secara ekonominya untung berarti Secara ya. ekonomi untung. Secara politik juga untung. Ini kan kita lagi ngomongin politik nih. Politik untung Dari juga motif karena terakhir. namanya gila-gilaan gitu. Kalau Ya, buktinya sekarang jadi sekarang. Buktinya tahun 2000 berapa sih ini? 2019 jadi menteri kan. menteri, terus apa, Gara-gara udah bagus kan. ya kalau jadi politisi kan Karena harus dapat publicity dulu deh semuanya. Nah, ini makanya di sini tuh motif politik nih penting katanya, mereka beli klub tuh sebagai leverage. Jadi status di sepak bola buat keuntungan pribadi. Ini bisa meningkatkan reputasi untuk meningkatkan persepsi publik, persis banget. Ini makanya ada istilah juga sport washing nih. Jadi pencucian olahraga. Istilahnya artinya memiliki klub atau bisa juga jadi tuan rumah acara olahraga sebagai sarana bagi suatu negara atau suatu pihak untuk meningkatkan reputasinya. Terutama kalau pihak tersebut punya catatan buruk di hal lain. Misalkan kalau Pangeran Salman tuh di HAM tadi. Kayak gitu. Jadi baguslah buat image politik. Lebih murah bahkan dan lebih efektif daripada misalkan kampanye yang benar. Makanya ini kan sering dipakai mungkin ya di Indonesia. Orang kalau mau jadi kepala daerah, ya udah ini apa, deketin klubnya aja, jadiin alat politik klub bola di daerahnya. Karena mau gimana gimana juga mereka dia dapat image apa namanya, luar biasa gitu. Dan tapi untungnya ini untung atau rugi ya, tapi untung lah ya, dianggap aja untung. Gimana tuh? Beberapa hal tuh, beberapa kejadian terjadi tuh gagal, Dex. Orang-orang yang kepala daerah, calon kepala daerah segala macam memanfaatkan sepak bola tuh beberapa tuh gagal tuh. Dan contoh Oh yang iya. paling fenomenal kan belum lama terjadi juga tuh di Sriwijaya FC kan. Oh iya, Iya. bener. Ketika gagal di pilkada, tiba-tiba bus itu ditinggal di tengah jalan klubnya. Buset. Terus pemainnya pada eksodus kan akhirnya kan. Itu yang Hmm. satu yang hal buruknya kan dari apa, pemilik klub yang dianggapnya kurang kompeten dari apa, dari sisi sportsnya gitu. Emang ya dia dia Menjadikan cuma cari image doang gitu. Ketika aku gagal ya udah dari gitu. image. Hmm. Kalau luar negeri apa deh politik kira-kira? Politik paling jelas sih PSG, kan itu Qatar banget kan, sama Man City itu Uni Emirat Arab banget lah. Itu udah contoh paling paling terbaik lah dari motif politik di kepemilikan klub bola tuh. PSG bisa dilihat dari sponsornya, bisa dilihat bahkan dari Liga Prancis sekarang udah disiarin beIN Sport. Itu gara-gara Qatar juga, pemilik Qatar juga. Dan emang enak sih Dex kalau buat kenalan sama orang gitu kan, yang terjadi di pengusaha-pengusaha tuh kan itu kan kayak lu punya aset triliunan misalkan gitu. Hmm. Kalau lu ketemu sesama pengusaha mungkin bisa gampang aja orang kenal lu siapa gitu. Tapi ketika lu ketemu ke publik gitu, itu kan yang terjadi di politisi. Misalkan lu dari pengusaha kemudian pengen lari ke politisi, ya salah satu yang bisa ditunggangin ya sepak bola itu, karena basisnya kan masa olahraga terbesar di dunia kan gitu. Di dunia. Ketika lu salaman, halo perkenalkan, saya Dex, saya pemilik Jaya Abadi Makmur Sejati Cinta Sejahtera gitu. Meskipun aset Hmm. aset lo triliunan, tapi kalau perusahaan yang lo sebutin itu tidak populer gitu secara image perdagangan di umum ya gitu. Kalau lo suksesan usaha ya sukses banget bahkan gitu. Cuman Hmm. di luarnya kan kurang kurang terkenal gitu. Orang-orang umum nggak tahu perusahaan lo itu perusahaan apa gitu, di bidang apa. Mungkin yang tahu Hmm. produk-produk turunannya tuh, produk-produk kecilnya yang di pasaran gitu. Tapi kalau lo langsung bilang, halo nama saya Dex,
saya pemilik Persib Bandung gitu. Oh itu kan langsung, ah, oh ini si Dex pemilik Persib, oh Dex pemilik Persib gitu. Itu kayaknya yang bikin ini jadi hal yang oke buat ditunggangin Dex sih kayaknya. Bisa dipahami gue. Tapi selain itu emang ada apa lagi di Indonesia kalau kasus-kasus yang Mil? Kalau kalau di Indonesia, oh ini ya apa dalam negeri ya. Hmm. Kalau ngomongin soal pembelian klub dengan pemilik kaya, pengusaha, terus pabrik segala macam tuh sebenarnya udah era Galatama juga udah ada deh kayak gitu. Bukan hal yang baru lah gitu. Kalau Hmm. ngomongin soal hal kayak gitu. Cuman kalau Itu kenapa loh? di Korea masih dilakukan kan kayak Hyundai Motors terus juga Samsung itu dimiliki perusahaan tadinya masih bertahan sampai sekarang gitu. Ya ya. Kayak gitu kan Galatama sebenarnya kan? Galatama salah satunya itu ada yang model perusahaan, ada yang model perorangan gitu. Eh, dan bahkan masuknya kemudian masuk ke era Liga Indonesia kan sempat ada switch ke APBD tuh Hmm. dimilikinya sama daerah. Akhirnya rumit lagi, tapi APBD nggak boleh dipakai, akhirnya segala macam gitu. Tapi kalau ngomongin kita buat studi kasus ya, paling enak sih ngomongin langsung studi kasus Dex ya. Hmm. Paling enak sih langsung bahasnya di Bali United sih. Dia Oh, ini kayak yang jadi benchmark sekarang. dari ya jadi benchmark terus kalau kalian mungkin mempelajari gimana struktur klub di Indonesia gitu, kalian bisa belajar dari Bali United ini gitu. Karena pertama dia modern kan terjadi di era modern klubnya klub baru gitu. Jadi eh, data kapan dia berdiri, pemiliknya siapa, bahkan kepemilikan sahamnya itu pun kalian bisa nyari gitu. Literaturnya mudah lah Hmm. untuk dicari gitu. Dan beberapa milestone-nya tuh juga menarik tuh Dex karena Bali United kan udah IPO tuh, udah Hmm. apa melantai di bursa saham ya istilahnya apa sih itu kayak gitu. Initial public offering. Iya, ya Iya maksudnya IPO istilah ya. lainnya melantai bursa saham ya. Nah, Nah, dan itu kan yang pertama di Asia Tenggara mereka gitu. Bahkan seorang Johor Darul Ta'zim pun dilangkahi duluan enggak. sama Bali United gitu. Dan kalau di Asia dia klub kedua kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kedua dia. Setelah Iya ya, ya benar. yang pertama sih Guangzhou Evergrande. Kalau nggak salah Bali United itu Hmm. kedua. Bayangin gitu, eh, gimana milestone-nya gitu. Memang modelnya dia mereka mau opennya emang tidak apa ya, tidak seterbuka Man United lah gitu-gitu. Model-model pemilihan sahamnya gitu. Tapi ini salah satu milestone lah. Jadi oke untuk dipelajari. Nah kalau ngomongin soal kepemilikannya, ini panjang sih sebenarnya. Jadi kalau kalau dibahas di sini bisa jadi agak rumit Dex, agak rumit dan kemudian memakan waktu sih. Kalian search saja deh kepemilikan klub Indonesia Tirto gitu. Itu di 2018 tuh Tirto pernah bikin liputan khusus tuh Dex, serial artikel Iya. itu luar biasa tuh. Data-data mereka tuh beberapa itu sebenarnya open terbuka kan. Kalian bisa nyari Iya. nyari apa namanya perusahaannya, uh, pemilik sahamnya siapa aja, pemodalnya siapa aja gitu. Karena mereka harus open kan. Hmm. Tapi orang nggak banyak yang nyari tuh. Nah, si Tirto ngeluarin laporan itu langsung beberapa sih ada hasil investigasinya. Cuman langsung gebrak tuh Dex yang 2018 tuh. Hmm. Dan beberapa fakta-fakta yang di Liga Indonesia kerumitannya gitu-gitu tuh terjadi di sini terbongkarnya itu ibarat Udah mulai terurai lah ya, terurai benang gitu. kusut. Kalau ternyata pemilik klub Indonesia klub besar itu doang gitu ternyata pemiliknya gitu. Oh iya? Bisa dibilang ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari orang ini, tidak jauh dari orang ini sebagainya. Nanti kalian kalian baca sendiri lah dari reportnya itu. Nah, cuman yang menariknya itu ada perbedaan ini Dex, mengakuisisi klub di negara yang kompetisinya udah siap sama yang belum. Hmm. Kalau tadi misalkan Pangeran Salman membeli Newcastle gitu. Ya udah mereka Ah. tinggal menyelesaikan administrasi pembeliannya doang ibaratnya gitu. Kalau udah beli, klubnya udah siap untuk kompetisi. Kan gitu. Hmm. Nah, kalau di Iya benar. sini rumit tuh deh karena kompetisinya kan belum bisa dibilang sehat kan ya. Hmm. Nah, bahkan kalau waktu yang Peter Tanuri curhat dulu pernah curhat apa di media tuh bilangnya kita susah nyari lapangan latihan kita apa segala macam. Jadi
ini kan bukan bukan sesuatu yang kayaknya ngapain pengusaha harus masuk ke sepak bola gitu. Kalau dia mau bisnis kan gitu. Hmm. Dan salah satu visinya Peter Tanuri masuk ini tuh dia pengen sepak bola Indonesia tuh kompetisinya sehat, bilangnya gitu. Jadi Berarti industri bolanya jalan ya. bisa jalan gitu. Dan karena ya sebagai orang bisnismen, kalau industrinya atau kompetisinya lah kalau dibilang sepak bola itu tidak sehat, ya kan klubnya susah nyari duit juga, Dex. Iya ya. Jadi Makanya kan yang lain iya kan. logika sederhana aja lah, dan itu emang diamini sama dia gitu. Dia Hmm. udah berapa kali dia bilang ngomong ke media tuh, kalau kami ingin sepak bola itu Indonesia sehat segala macam, terus bisnisnya ekosistemnya yang baik segala macam gitu gitu. Hmm. Itu kemudian salah satu alasan dia kenapa itu yang kamu, lo juga tahu ini kan yang soal apa, agensi di bawah Bali United itu. Iya tahu. Ya, itu dia diakui juga sama Tanuri. Dan secara resmi mau terdaftar di anak perusahaan Bali United itu. Jadi Hmm. kalau buat yang belum tahu, eh, Bali United itu punya anak perusahaan namanya PT Karya Kreasi Bangsa. Jadi dia semacam apa ya, agensi periklanan lah untuk khususnya untuk olahraga gitu. Hmm. Kalau kalian pernah tahu di era Liga Indonesia ada banyak klub-klub Liga 1, Liga 2 yang tiba-tiba sponsornya ada produk Korsa, Indofood. Indofood, terus Hmm. apa? Gojek. Aciles, segala macam. Nah itu kan Hmm. Gojek Gojek ya. juga gitu. Kan kayak seragam semua tuh, kayak ini Hmm. kenapa ini. Nah itu klub-klub yang dibantu iklannya oleh tadi PT Kreasi, PT Karya Kreasi Bangsa itu tadi. KB. Nah ya sah-sah saja sih itu. Cuman jadi kesannya kayak ini jangan-jangan ini semuanya punya Bali United gitu. Makanya kan ada ini kan, ada guyonan itu. Ini karena biar sehat apa kompetisinya, jadi biar sehat juaranya gantian aja deh Hmm. gitu. Jadi makanya dulu pernah sampai istilah tahun ini jatahnya ini, tahun ini jatahnya, tahun ini jatahnya gitu. Terus Berarti tahun 2020 saya Persib gitu. nggak tahu. Cuman ini kan guyonannya deh sebenarnya. Jangan Hmm. dipercaya lah ya, jangan dipercaya. Nggak boleh dipercaya dong. Nah itu yang di kalau di Indonesia itu. Jadi emang susah sih kalau apa namanya, eh, mau bisnis gitu. Karena tadi lo bilang bahkan di luar negeri pun rugi kan gitu. Iyalah rugi Dan lah. apalagi kalau di sini kan. Cuman kalau di sini enaknya sih yang model-model yang baru ini, mereka juga punya relasi ke bisnis sponsornya juga sebenarnya. Jadi kayak sponsornya itu masih berhubungan juga perusahaannya dengan si klubnya tadi. Jadi uang uang marketingnya itu masih muter gitu, Dex. Lo bisa Hmm. dapat sponsor dari produk usaha lo sendiri. Terus produk usaha lo punya lahan yang bagus untuk memasarkan produknya, placement di jersey, placement di apa gitu. Akhirnya uangnya muter aja di situ tuh. Gitu. Tapi bisa gue pahami juga sih kenapa ekosistemnya mesti bagus ya. Makanya dibantu ya. Ya ngerti-ngerti. Betul sih, betul. Ya makanya kan kayak gitu kan. Gitu. Hmm. Ya, Ya, industri harusnya berjalan nih kayak gini harusnya ya. Idealnya. jadi hanya sebegitu. Tapi kalau model-model uh, akuisisi, soal pemilikan klub dengan bos baru, gelontoran dana besar, itu tuh ujungnya selalu kontroversi nggak sih, Dex? Pertentangan. Kebanyakan sih, kebanyakan gitu sih. Kayak tadi aja misalkan di kasus Pangeran Salman, di kasus PSG sama Man City juga, di kasus Taksin juga dulu kan banyak, terutama banyak bagian HAM sih. Pokoknya masalah HAM tuh sering banget, sering banget muncul lah ketika ada pemilik yang bermasalah. Makanya sampai udah ada studinya juga kan, dibilang bahwa sport washing tadi menjadikan olahraga sebagai topeng untuk pelanggar-pelanggar HAM itu supaya ya udah dilihat publiknya bagus gitu. Terus juga kalau dilihat itu juga makanya di Inggris sempat mau ada fit and proper test kan. Jadi kalau tapi belum belum di baru wacana doang sih. Jadi katanya kalau ada pemilik klub calon pemilik klub mau beli harus ada tes-tesnya dulu lah gitu. Gak bisa sembarangan orang. Tapi kalau yang ditesnya adalah seorang
triliuner Dex ya. Gue sih nggak tahu Hmm. ya tes apa yang harus dilakukan oleh seorang triliuner ya. Lu bayangin, lu tester tuh Dex. Ya silakan Nah, duduk Pak Pangeran Salman. Terus lu harus ngetes apa ke seorang yang punya kekayaan biliuner tadi tuh, biliun, biliun. biliun. 15. Lu bayangin, lu kalau suruh dites, lu ngetes apa Dex? Coba bayangin. Ya tesnya bukan tes keuangan sih kayaknya itu. Iya, tes Mungkin yang apa lain. gitu? Kalau lo apa gak keder sendiri lah. Motivasi. Ya, nanya ya kayak kuesioner gitu, ngapain lo beli klub ini? Apa yang akan lo lakukan kalau ini? Kalau ada klub gini 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 gimana kayak gitu gitulah. Makanya Mungkin kualitatif. tes-tes kayak gini kayaknya gue sih ragu sih ya kalau model lagi gini ya. Bahkan kayak model yang lain, Red Bull Dex. Oh, Red Red Bull kan Bull. juga dicaci maki juga sebenarnya. Pembeliannya ini, Hmm. kalau tadi kan ke perorangan ya model kemodelannya ya. Perorangan, punya banyak uang, terus Hmm. ya udah beli aja deh gue beli gitu. Kayak gitu kan. Nah, kalau Red Bull kan dia by company kan Dex itu. Jadi kayak pure bisnis aja udah Hmm. gitu gitu. Itu pun masih dicaci maki juga sama gitu Dex. Model-modelannya. Red Bull punya ya. Red Bull banyak banget. Dia punya klub sepak bola tuh ada berapa ya? 7 atau 8 gitu. Dia punya punya Red Bull gitu. Ada yang di Brazil, ada di Ghana lah, ada di segala macam. Yang terkenal kan si RB itu Salzburg sama Ya itu originnya Red Bull kan dari Austria ya soalnya kan. sama Leipzig, RB Leipzig yang menggemparkan Bundesliga itu. Hmm. Dan Red Bull juga bukan cuma bola sebenarnya gitu. Balapan, F1, kan ada tim Red Bull tuh. NASCAR. Balapannya jadi dua ya. Di F1 aja ada Toro Rosso sama Red Bull kan beda kan. Iya, ya. Padahal sama. Nggak tahu. Gue nggak terlalu ngikutin F1 sih. Kalau nggak salah sih ya ya. Sama. Scuderia Toro Rosso sama Toro Rosso. Red Bull Racing. Toro Rosso itu artinya Red Ya, Bull. Toro Rosso ya artinya Red makanya Bull. nggak tahu. Gue nggak ngikutin F1 sih. Apakah mereka masih Hmm. berbalapan dan berduanya bertemu ya. Dan Hmm. kayak dari bola, F1, NASCAR, terus sampai hoki, tim es hoki pun mereka punya tuh es hoki. Bahkan e-sport ada tuh, ada E-sport ada juga. juga Jadi ya. kayak emang hobi aja itu mereka buat bikin klub olahraga. Dan itu bagian dari campaign marketingnya Red Bullnya, produk Red Bullnya sendiri kan gitu. Hmm. Daripada lo nggak sponsorin klub, terus harus bayar mahal apa segala macem, ya udah kita bikin klub aja lah gitu. Modelnya kan kayak gitu kan, Next. Iya. Udah kita bebas masang di manapun, kita masang bebas nama bahkan gitu. Jadi bagian dari yang menguntungkan banget sih sebenarnya gitu. Ya, gue baca juga di 44 tuh katanya salah satu motif juga kenapa pengusaha itu beli klub karena mereka kebanyakan duit. Jadi karena kebanyakan duit, mereka ngeluarin duit tuh impulsif gitu loh. Kayak udah beli aja gitu. Nggak kayak kalau lo mau beli TV gitu, lo pasti mempertimbangkan dulu kan. Lihat dulu merek TV yang bagus sama mana gitu. Beda kan kayak lo misalkan beli kacang gitu. Ya udahlah, beli kacang apapun sama aja buat menurut lo harganya berapa 5.000 paling nggak masalah kan, lo rugi 5.000 kacang yang gak enak ya udah nggak akan beli lagi besok besok gitu. Nah orang-orang kaya tuh katanya kayak gitu beli klub, mereka nggak butuh pendapat orang lain, ya udah impulsif aja, gue kayaknya pengen beli ini nih beli aja lah gitu. Itu dulu kayaknya Anzi deh yang kayak gitu, yang sempat kayak gitu akhirnya nggak jadi gara-gara pengusahanya salah kalkulasi. Dan kalau kita telusurin lagi deh dari nilai kekayaan mereka misalkan sama dana yang mereka keluarin buat klub itu, model-model yang orang-orang yang super kaya tadi ya, emang seujung kuku sebenarnya Beda. nggak sih Dex? Itu apa analoginya yang Jeff Bezos itu yang kemarin-kemarin sempat viral yang pakai beras, lo tahu pasti lah videonya. Oh, tahu-tahu. Jeff Bezos tuh pemilik Amazon Nah, nah, yang jadi katanya nih kalau kalau mau beli rumah berasnya segini banyaknya segepok gitu lah, segumpal tangan gitu. Nah Jeff Bezos itu berasnya kekayaannya ditunjukin kayaannya itu seruangan, ternyata segede ruangan. Jadi ketika Jeff Bezos beli rumah itu sama kayak ngambil satu gepok beras yang segede ruangan, sebanyak ruangan, jadi nggak ada artinya
beras sebanyak itu tuh buat Jeff Bezos gitu. Makanya di hal-hal yang kayak Pangeran Salman itu, kalau kita kan secara publisitasnya gede banget ya modelnya, kayak Ya wow, bang. wow gitu, Hmm. wow gitu, wow, wow kayak banget, wow, wow gitu. Tapi ternyata ketika dibandingin kayak gitu, ujung kuku doang gitu. Jadi akhirnya emang ya bener sih kalau lo mau publisitas yang oke, beli klub deh gitu. Hmm. Tuh by the way Pangeran Salman tuh duitnya banyak dari Indonesia tuh. Umroh sama Iya, haji. keren. Di negara. Duit negara kan tuh. Cuman ini deh buat closing lah ini, agak-agak di akhir nih. Menurut lo model-model kayak gitu gimana Dex? Apakah harus dilarang? Apakah ya udah biarin aja atau gimana? Model-model kayak tadi tuh. Pemilik itu seperti transfer menurut gua, memberi harapan. Sama kayak kenapa orang senang berita transfer karena ada harapan di situ. Sama pemilik klub juga gini. Jadi kalau menurut gue sih fans tuh jangan tergiur sama pemilik baru. Harus kritis dan skeptis terus lah. Jadi fans harus cari tahu nih apa motif calon pemilik itu ngebeli klub. Soalnya mereka kebanyakan nggak transparan sih kalau ada apa-apa gitu. Ya bisa jadi gue beli klub gara-gara gue pengen pilkada gitu kan, nggak ada yang tahu juga kan kayak gitu kan. Iya, iya. Harus kritis lah kalau jadi fans gitu. Cuman susah aja. Ya, gue yakin kayak kemarin tuh kan sempet ini diangkat sama Box to Box juga kan, ngundang siapa Virzi kan fans Newcastle ya. Dia bilang sih dia digabung di Tun Army. Para fans senang-senang aja kalau dibeli sama Pangeran Pangeran Arab Newcastle. Kak, Itu buktinya gitu. Kalau fans tuh nggak peduli-peduli amat sebenarnya. Karena mereka masih menjunjung tinggi harapan. cuman orang-orang iri berarti Dex sih. Oh, aduh. Kayak apa? Dulu zaman Chelsea dibeli Abramovich, yang lain tuh lu iri doang lo ya gitu. Iya, iya. Terus tiba City dibeli terus yang lain oh iri ya gitu. Ketika Tapi udah ada studi kalau lo nggak bisa bersaing, satu-satunya cara ya lo berharap pemilik baru datang. Lo kayak sekarang Leicester bisa juara lagi bisa nggak? Menurut gua sekali doang, kayaknya besok-besok susah juara lagi. bahkan waktu mereka juara itu tidak pure yang seperti orang bilang ya perjuangan apa segala macam gitu. Duitnya Hmm. banyak banget yang Ayo keluar itu hokinya banyak. gitu. Nah, duitnya juga banyak. Nah, bener. Meskipun nggak kalau lo bandingin sama tim lain di Liga Premier League nggak sebanyak itu. Tapi tetap banyak Dan duit yang keluar model mereka. kepemilikannya kan model kepemilikan kapital yang orang kaya punya klub gitu kan, bukan yang soal model tradisional kan. Sama. Politik King Power kan punya Hmm. Thailand sama. Motifnya politik juga. Nah, tapi apakah berarti kayak gini tuh kalau secara global aja ini pendapat bebas saja lah Dex ya. Hmm. Apakah sebaiknya dihentikan kayak gini ataukah itu bagian dari alami gitu menurut lo? Secara global aja. Nggak akan bisa nggak akan bisa dihentikan sih. Dan kebanyakan nanti seperti yang kita udah bahas di Amaun di football Asia waktu itu. Ya ini Asia football 3.0 kan. Asia era ini di mana investor-investor dari Asia mulai menyambahi Eropa. Ya, ini bakal terus terjadi sih Mil. Dan itu nggak bisa dicegah Arab kan? salah satunya bisa. Ya, disinilah peran kita. Peran Asia maksudnya kita tuh Asia ya maksudnya di sepak bola dunia. Tinggal tinggal nunggu waktu doang aja sebenarnya kan gitu. Dan Hmm. kalaupun tidak sampai apa namanya ada pemilik baru segala macam gitu, bisa jadi justru ketimpangan justru bisa sama aja gitu. Ketimpangan akhirnya terjadi juga kan antara klub yang Hmm. jago segala macam gitu-gitu. Nah ini secara kompetisi ya kompetitif ya. Ini nggak usah ngomongin soal eh, kapitalis apa gitu segala macam. Ini secara kompetitif aja. Apa yang terjadi di Liga Jerman misalkan? Kan udah 7 musim ya, atau 8 musim terakhir bayaran juara tuh Dex. Iya, udah lah nggak 7 tahu atau deh 8 berapa. musim lupa gue sampean. Saking banyaknya gitu. Nah, kemudian muncul RB Leipzig gitu. Kita sampingin dulu lah soal kontroversinya gitu. Tapi kan dia jadi perspektif baru kan soal munculnya klub kuat gitu. Banyak yang iri ya sama RB Leipzig juga tuh. Itu juga Jika yang terjadi sama Man City begitu misalkan. dilihat. Dulu kan ada Big Four, jadi Hmm. big big jadi Big Five, jadi Big Six akhirnya gitu.
Ntar kalau Newcastle Ya jadi Big makanya. 7 dong. Ntar Leeds promosi Big 8 loh. Anjir. Hati-hati loh. Nanti Big 20 udah. Gimana sih kalau Big 20 orang yang peringkat 20-nya bakal degradasi. Nah, makanya kalau buat yang ini supporter ya gitu, kalau lo memang benci praktik-praktik kayak gini gitu, praktik akuisisi apa segala macam gitu, ya harus konsisten juga gitu ketika dia nyambangin klub lo, lo harus tolak juga konsep kayak gitu, meskipun dia konsepnya dilakukan secara legal ya gitu, nggak ada ya hak yang dilanggar Hmm, gitu. Kalau lo nggak seneng klub lain di akuisisi ya berarti kalau ada terjadi di klub lo juga harus mencak-mencak juga tuh. sikapnya hmm, Jangan jangan double double standar, standar. iya makanya itu doang sih. Itu kayak waktu pernah kita bicarakan kan, kalau FCUM bagus, promosi ke Premier League, terus mereka dibeli pengusaha, terus apa yang terjadi? Pada nggak suka supporter FCUM terus bikin klub baru gitu. Manchester Union gitu misalkan. Makanya itu yang kemudian apa ada irisan antara ya kita tetap bisa tetap idealis tapi juga tetap harus realistis juga gitu. Itu yang Realis. tengahnya itu yang kalau dibikin model debat gitu dan semua orang kayaknya setelah mendengarkan ini Ya. Dex udah banyak nih yang replay nih. Hmm. Nggak gitu konsepnya. Itu udah mulai kena tuh kayaknya tuh. Ya udahlah, kayaknya udah sekian Dex ya. Ada lagi yang lo mau sampaikan? Ya di dunia ini soalnya uang masih tetap powerful sih. Sama aja kayak kalau kita tiba-tiba bahas apa, ya itu mungkin karena kita dibayar kali milih. Jadi kalau episode kali ini Termasuk kita ini nih dibayar sama siapa? Aduh, adalah pokoknya. Yang dari tadi nama adalah pokoknya. ya udah sekian dari Kalau gue sih aja lu baru tunggu loh, mau sebelum ini. closing Kalau bangsat. gue sih kalau gue sih tadi dibayar sama yang tadi namanya sering disebut. Apa? Tahu nggak siapa? Wah. Pangeran. Pangeran yang lain tapi. Ya udah sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Spotify kami di Footballier. Bisa juga di Instagram, Twitter, ataupun Facebook di Footballier ID. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.